Belajar kisah-kisah yang terjadi di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube channel Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Pelajaran pertama dengan judul ini judulnya adalah tidak seperti penginjil. Dilanjutin lagi. Ulang. Tidak seperti penginjil. Nah, jadi dia meyakini satu desa bahwa Yesus adalah Mesias. Dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan dari perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Orang biasanya ambil air itu adalah pagi kalau nggak sore. Pagi kalau nggak sore. Tapi perempuan itu nggak ambil air adalah siang. Kita bisa ketemu lagi nih di episode terbaru dari Cornerstone Connection. Nah, di sini bersama aku, Saibil Velowin, dan pastinya sama teman-teman aku ada Brenda Jane di sini. Halo. Bener. Dan juga ada teman yang di sini, siapa namanya? Aku Asela. Asela, karena kita baru pertama kali ketemu ya. Nah, kita bertiga ya. Bertiga ya akhirnya. Oke. Nah, saat ini kita mau ngapain nih kakak-kakak? Kita mau bahas cerita Alkitab yang luar biasa pastinya. Luar biasa. Keren banget ya. Nah, ya, jadi kita mau bahas pelajaran-pelajaran yang istimewa yang ada di triwulan ini. Oke. Nah, terus bener banget Kak. Jadi, karena kita udah mau bahas, tentunya kalau ngebahas nggak seru nih kalau misalkan dari bahas, terus gak ada kuis. Jadi aku mau kasih tahu buat teman-teman semua di sini, setelah kita nanti ngebahas tentang cerita-cerita Alkitab, di segmen terakhir akan ada kuis, dan kuisnya tentunya berhadiah. Itu yang paling kusuka dari sini gitu ya. Yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi untuk itu jangan lupa untuk saksikan terus sepanjang pembahasan ini dari awal sampai akhir. Betul sekali, karena pertanyaan kuis berdasarkan pembahasan kita, dan untuk pertanyaannya akan dibacakan di akhir segmen nanti. Iya kan tadi udah bilang. Oh sudah. Ya udah mengingatkan lagi. Mengingatkan lagi kan? Ya. Oke. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar pada triwulan ini dengan tema utama yaitu kebebasan tanpa batas. Nah, udah dapet aja chemistry-nya ya. Pelajaran pertama dengan judul ini judulnya adalah tidak seperti penginjil. Dilanjutin lagi. Ulang. Tidak seperti penginjil. Nah, di mana inti dari pelajaran ini adalah dengan kekuatan kesaksian seorang wanita, satu desa diyakini bahwa Saibil ya? Ada. Bukan. Ada lah ya di Alkitab ya, Brenda. Jadi dia meyakini satu desa bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, kita masuk ke ceritanya ya. Oke, jadi aku akan mulai ya kakak ceritanya. Nah, maka datanglah seorang Samaria hendak menimba air. Lalu kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masa engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, ini lanjutannya nih ya. Lalu jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikanmu air kehidupan. Lalu kata perempuan itu ya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, dan jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa yang minum
yang minum air yang akan kau berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Luar biasa sekali. Sebaliknya, air yang akan kau berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, dan kata perempuan itu lagi kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suami. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata perempuan itu kepadanya. Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Oke, dan ini masih ada lanjutannya ya. Jangan dulu kemana-mana nih. Dan kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lalu perempuan itu menjawab kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga dengan Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang ada di kota itu, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, dan banyak orang Samaria di kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan dari perempuan itu. Yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat itu. Wah, gila, seru banget ya. Betul banget. Jadi lebih apa ya? Lebih penasaran gak sih? Makin penasaran. Jujur ya, nih jujur banget. Ini belum tahu ceritanya loh. Oh iya? Iya. Kalau aku sudah sering dengar ini, tapi belum tahu penasaran lagi kita untuk kan mau cari tahu diskusi. dalamnya lagi. Untuk itu kamu emang pas banget di Pas sini ya. banget. Kita Betul. pas banget lagi ngumpul di sini untuk ngebahas. Nah, gimana Kak Brenda? Selanjutnya? Oke, jadi sebelum kita semua lanjut membahas lebih dalam cerita ini, kita akan menyaksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Halo sahabat Cornerstone semua. Nah, kali ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita di pelajaran kali ini. Nah, apakah kamu tahu orang Samaria adalah sekelompok orang yang hidup di sebelah utara tanah Yudea pada zaman Yesus? Orang Samaria percaya bahwa mereka adalah keturunan dari suku-suku utara Israel yang tetap tinggal di tanah tersebut setelah sebagian besar penduduk mereka diasingkan ke Asyur. Orang Yahudi percaya orang Samaria adalah keturunan bangsa-bangsa lain yang telah menetap di sana setelah penaklukan Asyur. Dari manapun asal-usul mereka, orang Samaria menyembah Allah Israel, tetapi mereka memiliki banyak kebiasaan dan tradisi yang berbeda dari orang Yahudi. Mereka dipandang oleh kebanyakan orang Yahudi sebagai orang kelas rendah. Dan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus tidak ingin berhubungan dengan orang Samaria, sama seperti mereka tidak ingin berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itu dia informasi untuk sahabat-sahabat Cornerstone semua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Connection. Nah,
Kak Brenda kenapa? Aku ya harusnya. Iya betul. Oh, oke. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat aku lupa, salah, maaf. Gak apa-apa. Agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Itu dia. Nah, teman-teman, jika kalian mencari firman yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu tentunya untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyata kamu. Yes, betul sekali. Nah, saat ini kita akan membahas pelajaran yang pertama dengan judul Tidak Seperti Penginjil. Tidak seperti Dan ayat ini, penginjil. betul sekali. Dan ayat inti kita sepanjang 1 minggu ini terdapat dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Betul. Nah, aku mau baca dulu ya. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Maka ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihatlah, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Nah, udah dong, kan aku udah, dia Berarti, belum. Oke, baiklah. Karena begitu, mari kita Aku baca kangen kamu. sekilas cahaya pelajaran kita. Oke. boleh. Dari Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 198. Segera sesudah ia mendapat juru selamat, wanita Samaria itu membawa orang-orang lain pula kepadanya. Ia membuktikan dirinya seorang pengabar Injil yang lebih cakap daripada murid-murid Tuhan sendiri. Murid-murid itu tidak melihat suatu apapun di Samaria, menandakan bahwa tempat itu adalah ladang yang mengandung harapan. Pikiran mereka tidak ditujukan kepada suatu pekerjaan besar yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Mereka tidak melihat bahwa justru di sekeliling mereka ada sebuah panen yang harus dikumpulkan. Akan tetapi dengan perantaraan wanita Samaria yang mereka benci itu, seluruh penduduk kota di bawah mendengarkan juru selamat. Nah, thank you. Saat ini di Aku udah mau segmen- mulai loh, Kak. Ya udah. Ayo, udah nggak apa-apa, mau lanjutin. Ulang. Aku atau Iya. kamu? Oke, aku Kita berdua ya. aja gimana? Ya udah. Ayo, kita berdua. Ya, sudah. Oke. 3. Brenda aja. Nah, di segmen ini juga telah hadir bersama-sama dengan kita pendeta yang selalu menemani kita. Siapa nih? Episode ke belakang kalian pasti tahu. Penasaran Pendeta. nggak ya? Udah dong, udah tahu. Sorry. Pendeta Udah B. dulu. Pendeta Benny Benny Tambunan. Tambunan. Halo pendeta, sehat Shalom, pendeta. Gimana pendeta, apa kabarnya? Sehat ya? Iya, Puji lagi Tuhan, hujan-hujan gini pendeta sehat kan ya? Sehat Sehat, semuanya. puji Tuhan. Nah, baiklah pendeta. Di segmen kali ini banyak banget yang kita mau tanyakan. Betul sekali. Tentunya Itu dia. juga jadi pertanyaan buat teman-teman yang ada di rumah. Itu dia. Pinter banget. Nah, khususnya terkait dengan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, pendeta. Bukan 1 triwulan. 1 minggu ini aja dulu, Brenda ya. Lalu gimana? Benar, Pak? Betul. Iya, betul. Betul. Benar, Pak, lagi. Ya, benar nggak? Benar. Oke, lanjut. Jadi kita langsung saja ke pertanyaan ya. Oke, kalau gitu kita langsung lihat pelajarannya dan aku langsung mau bertanya kepada pendeta nih. Pendeta, kenapa wanita itu awalnya merasa kaget dengan permintaan dengan Kaget. permintaan Yesus untuk mendapatkan air minum, pendeta. Dan langsung apakah yang Yesus nyatakan mengenai dirinya sendiri dengan meminta hal ini? Iya, ada beberapa hal yang kalau kita baca ikuti Yohanes pasal 4, beberapa hal yang ganjil, yang janggal gitu ya. Betul. Salah satunya adalah bahwa Yesus kan bersama dengan murid-muridnya kan. Yes. Di cerita itu bahwa Yesus bersama dengan muridnya, kemudian dia stop di sumur itu, kemudian dia suruh murid-muridnya pergi untuk cari makan, beli makanan. Iya. Biasanya pergi paling 1-2 orang kan. Ini semuanya ya? Ini semuanya. Oh. Tinggal Yesus sendiri. Agak rame ya. Tinggal Yesus Tinggalin sendiri. ya? Oke, Itu janggalan pertama. Janggalan kedua adalah orang biasanya ambil air itu adalah pagi kalau nggak sore. Pagi kalau nggak sore. Tapi perempuan itu nggak ambil air adalah siang. Iya. Itu janggalan yang kedua. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa dia ambil siang? Nah, Yesus memberikan jawaban di sini bahwa dia ambil siang itu karena dia rasa bahwa dia orang yang berdosa, orang-orang yang ada cacatnya dalam kehidupannya, sehingga dia mau diam-diam. Itu. Yang ketiga adalah bahwa pada waktu Yesus ada di sana, kemudian Yesus minta air minum, Samaria dengan orang Yahudi kan agak
beda Ada- kasta ya. Ya, Ada beda boleh katakan beda kasta, karena Samaria ini juga sebenarnya orang Yahudi juga ya. Oh. Orang Yahudi. Hanya mereka Oh, ini iya, adalah yang sudah menikah dengan yang suku warga negara lain lah ya, Nah, atau di luar Yahudi. Jadi pada waktu bangsa Israel atau bangsa Yahudi diangkut ke Asyur pada waktu itu, pelajaran kita sebelumnya itu, maka yang tinggal ini kan tinggal beberapa orang yang lemah, kemudian datang penduduk lainnya, terjadilah kawin mawin di sana. Mereka itulah cikal bakal daripada Samaria. Nah, orang Yahudi pikir bahwa yang asli Yahudi kan kami sebenarnya. benar. Nggak ada Ya. campuran gitu ya. Jadi ya tidak ada campuran. Jadi mereka anggap ini levelnya masih jauh lah, gitu. Tidak levelnya masih indikasinya. jauh. Kalau sekarang rasis ngomongnya. Beda ada level. ininya, ada rasisnya. Ya. Iya. Jadi dianggap demikian. Itu sebabnya kaget pada waktu Yesus minta gitu. Yesus minta, berikan saya air. Walaupun itu wanita ini pikir, loh ini siapa yang minta? Kamu kan Iya, orang benar. Yahudi, saya Tumben orang ya? Samaria yang notabene bahwa biasanya ngomong aja enggak, jalan Iya, aja iya, juga benar. menghindar. Kalau di jalan dari sana mereka mencari jalan Segitunya. tempat lain. Ini sekarang minta air minum, ya. Kemudian pada waktu diberitahukan minta air minum itu, maka Yesus memberikan istilah daripada kamu nggak, wanita itu katakan kamu tidak punya timba, tapi bagaimana kamu dapatkan air? Baru Yesus mengarahkannya kepada air hidup. Jadi kenapa Yesus melihat segala sesuatunya itu dengan segi yang tidak dilihat oleh murid-murid lainnya, bahwa dia memang ingin untuk adanya penyelamatan kepada wanita Samaria. Wah, Unexpected ya. iya. Itu langsung pertanyaan berikutnya, katanya Kak Brenda mau nanya ya. Enggak dong, aku kan kamu mah nggak Kalau boleh gitu, gitu. aku aja yang Ya udah, nanya. Iya. Iya. Tadi kan Pak Pendeta udah ngejelasin nih. Itu menurut Pak Pendeta. Iya. Nah, sekarang mau aku tanya tapi menurut Kak Brenda. Yes, aku Mantap. dapet Nah, jawaban Makasih ini. banget loh. Apakah Ini kan menurut gampang. Kak Brenda Iya. maksud dengan Yesus menyebut air hidup? Pendeta ini aku nggak tahu ini bener atau enggak, tapi Cepat. kalau tahu Cepat ya udah. jawab. Cepat jawab. Air hidup yang dimaksud adalah Cepat jawab. pelajaran kita ya. Iya, Maksudnya kayak artinya apa itu, Kak? Firman. firman yang Yang firman Tuhan lah. kasih gitu. Iya. Oke. Jadi oke. Tuhan pasti nggak bisa ngomongnya lagi. Ya pokoknya firman. Gitu Oke. pendeta. Oke. Lalu ada yang mau ditanyain lagi kakak? Jangan dulu. Kita mau cari tahu air hidup ini apa. Jadi kita langsung nanya pendeta aja. Oh, oke. Oke. Iya, Yesus kan mengatakan bahwa di aku ada air hidup. Ya. Kemudian wanita itu coba sangkal dengan nanya, Yesus kasih tahu siapa dia, latar belakang dan lain sebagainya. Dia kaget, kok ini tahu ya, orang Yahudi kok tahu apa semuanya. Tapi itu memberikan kepadanya bahwa air hidup itu adalah satu hal yang memang kalau kita minum air sumur aja kan akan haus lagi. Ya. Tapi dengan minum air hidup yang adalah tadi katakan firman Tuhan, yang apa perkataan Tuhan, itu akan membuat kita rasa bahwa ya Tuhanlah yang memberikan segala kehidupan bagi kita untuk boleh dekat hari demi hari kepada Tuhan. Berarti firman itu Iya, benar ya air pendeta? hidup. Benar. Oke, makasih banyak pendeta. Kita langsung aja ya, langsung pertanyaan berikutnya aja. Pendeta, aku mau nanya pertanyaan, yaitu apakah yang membuat wanita itu, tadi kan di cerita tadi dia kayak merasa, dia yakin gitu, benar-benar yakin bahwa Yesus adalah Mesias, pendeta. Padahal dia nggak tahu ya. Iya, dia Maksudnya benar. dia yakin banget kayaknya tadi pendeta Iya, cerita itu. pada waktu Yesus memberitahukan siapa dia sebenarnya. Pada waktu Yesus beritahukan bahwa dia ini, kamu ini si ini loh, bahwa kamu punya suami yang sekarang juga bukan suamimu, kamu tidak punya suami yang sekarang juga bukan suamimu, kamu latar belakangmu dan lain sebagainya. Iya. Sehingga dia kaget, dia bilang, ini orang kok tahu gitu ya. Jangan lupa dia sudah dengar mengenai Mesias, tapi orang Yahudi juga kan, Samaria itu turunan ini ya. Tapi dia rasa bahwa ini selama ini benar nggak sih ya? Tapi begitu dia berhadapan dan dia rasakan bahwa Yesus adalah mengetahui semuanya mengenai dirinya, maka dia begitu senang, dia begitu sukacita,
Itu sebabnya dia yakin bahwa itu adalah Mesias, ya, yang memang sudah memberitahukan siapa dirinya sebenarnya dan keinginannya untuk mendapatkan apa yang Yesus ucapkan itu. Oke. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta udah ngejawab beberapa pertanyaan, walaupun sebenarnya masih banyak banget yang mau ditanyain. Iya, banyak banget. Cuman segitu aja udah kejawab ya. Iya. Dan pertanyaannya juga mungkin menjadi pertanyaan bagi teman-teman yang ada di rumah. Ya. Nah, untuk itu teman-teman, kita akan kembali lagi di segmen lainnya, tapi tunggu dulu, kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita. Apakah pendapat? Iya, oke. Dalam segmen apakah pendapatmu? Sangat excited sekali dia. Hai, Boleh tahu namanya siapa nih? nama aku Mauren Kemarin dari mana? dari Perguruan Advent Salemba, sekolah kecintaan kita semua. Nama aku Jeskel Jefferson Emalatu Kaisa dari Perguruan Advent Salemba. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Victoria Olga Nadia Yahya atau bisa dipanggil Foni. Asalnya dari Salemba. Halo teman-teman, nama saya Rufus Edward Mewengkang, asal saya dari Perguruan Advent Salemba. Oke, di sini ada 4 pilihan. Yang aku lebih setuju itu yang di nomor 1, telah membaca seluruh Alkitab. Jadi kalau menurut aku sendiri, dari apa yang aku dengar juga dari guru-guru yang ngajar agama, itu tuh dengan kita membaca Alkitab, dengan kita sudah membaca seluruh Alkitab itu, kita bisa mengetahui tentang kejujuran dan kebenaran dari apa yang Tuhan sudah ajarkan untuk kita. Jadi jangan kita dengar-dengar dari orang lain, tapi kita harus baca sendiri dari Alkitab tersebut. Aku pilih nomor 3. Kenapa? Karena kan jawabannya mampu memimpin pelajaran Alkitab. Nah, dengan kita bisa memimpin pelajaran Alkitab, artinya kan kita sudah menguasai materi Alkitab itu. Jadi, untuk jadi saksi Yesus, kita harus bisa mengajar orang di gereja mungkin terlebih dahulu, baru nanti kalau kita udah bisa mengajar pelajaran Alkitab di gereja, kita juga bisa mengajar teman-teman kita di luar sana mengenai Yesus. Nah, kalau kita lihat nih ada 4 pilihan dan saya mengambil yang mengasihi Yesus. Jadi, mengapa saya mengambil mengasihi Yesus? Sesuai dengan pertanyaannya, seorang yang ingin menjadi saksi bagi Yesus seharusnya dan mengapa? Ya, saya ngambil ini karena kita nih harus mengasihi Yesus dan kita juga memiliki talenta kita masing-masing dan kita harus melayani sesuai talenta kita. Seperti ya public speaking, kita memberikan firman, memberitakan firman dengan yang lain tanpa harus ada seperti kesalahan yang lain dan tetap pede. Dan kita harus menyelidiki firman Tuhan, carilah dia dengan segenap hati. Jadi apa yang kita baca dari firman-firman Allah, dari Alkitab, itu harus kita masuki dan resapi dalam hati. Dan kita banyak juga firman Allah yang tidak boleh dipikirkan dengan logika, karena banyak sekali berkat dan mukjizat. Seperti yang kedua lagi, carilah dia dengan segenap hati. Jangan kita cari Tuhan karena saat ada masalah doang, jangan. Jadi kita harus tetap mencari Yesus, mau dalam keadaan senang maupun susah, apapun itu keadaannya dan dimanapun itu. Terima kasih, sekian. Oke, kalau aku lihat ini ada 4 pilihan di sini ya. Menurut aku yang paling cocok adalah pilihan yang keempat, yaitu mengasihi Yesus. Kenapa mengasihi Yesus? Kalau tadi pertanyaannya adalah seorang yang ingin menjadi saksi bagi Yesus harusnya kayak gimana? Nah, menurut aku yang paling pas adalah dia harus mengasihi Yesus. Karena apa? Karena kalau dia mengasihi Yesus, maka segala sesuatu yang dilakukan pasti itu akan menjadi saksi bagi orang lain. Aku kasih contoh. Mungkin kalau misalnya dia di ujian gitu ya, kalau dia ingin menjadi saksi Yesus bagi orang lain, kalau dia mengasihi Yesus pasti dia tidak akan menyontek. Tapi kalau misalnya dia tidak mengasihi Yesus atau dia cuma bisa memimpin peribadatan aja, ya, dia pasti bakal menyontek dan itu bukan merupakan saksi Yesus untuk orang lain. Itu dia. Tadi kita denger ya sama-sama tanggapan-tanggapan dari teman-teman kita yang sangat menarik. Betul. Yang bukan menarik. Iya. Tapi nggak terasa diskusi kita nih udah mau berakhir. Cepet banget ya.
Sebetulnya nih. Kok kayak gitu nggak sih, Bil? Iya. Oke, jadi karena ini udah mau berakhir, daripada memakan waktu lebih lama lagi, kita mau langsung minta pendeta buat kasih kesimpulannya supaya teman-teman Cornerstone juga bisa nih ingat-ingat. Dan iman percayanya semakin dikuatkan. Iya, Ayo pendeta. betul. Iya. Sepanjang triwulan ini kita akan belajar mengenai kebebasan tanpa batas. Dan pada saat ini kita belajar mengenai tidak seperti penginjil. Yesus memberitakan kabar selamat kepada wanita Samaria itu. Dan wanita Samaria itu hanya datang kepada orang lain mengatakan, lihat dulu di sana ada orang, di sana ada Yesus, di sana ada Mesias, ayo datang. Dia hanya memberitakan hal itu untuk membawa orang datang kepada Yesus, datang kepada Mesias. Dia tidak pakai Alkitab, dia nggak pakai apa-apa semuanya. Dia hanya datang. Tidak seperti penginjil-penginjil lainnya. Dia hanya memberitakan, ada orang yang kasih tahu siapa saya, dan saya yakin bahwa itu adalah Mesias. Mari datang, kita bertemu dengan dia. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta udah berikan kesimpulan. Nah, teman-teman di rumah, seperti yang tadi aku bilang di awal segmen pertama, bahwa akan ada kuis. Wow. Dan tentunya kuisnya berhadiah. Jadi, dengar baik-baik ya pertanyaan yang akan disampaikan. Dan silakan jawab di story Instagram Hope Channel Indonesia. Iya. Jangan lupa Kasyabil boleh Betul. bacain pertanyaan. Oke, betul sekali. Nggak apa-apa. Oke, langsung ke pertanyaannya. Jadi, ini pertanyaannya kapan ya, Kak ya? Oke, jadi pertanyaannya adalah, apa yang ditinggalkan wanita Samaria itu waktu ia pergi ke kota? Sekali lagi aku tanyain, apa yang ditinggalkan wanita Samaria itu waktu ia pergi ke kota? Nah, jadi teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story IG Hope Channel Indonesia atau membalas jawabannya dengan tag ke IG Instagram Hope Channel Indonesia dengan format hashtag Cornerstone 1 jawabannya, contoh misalkan jawabannya adalah gayung, jadi ketik hashtag Cornerstone 1 spasi jawaban gayung ya maksudnya, jadi buaran ketik buaran itu stasiun. Jangan bilang ini. Agak grogi karena udah masuk saya. Ya mohon maaf, aduh aku udah sedih banget soalnya. Jadi buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya ya. Dan untuk melihat pemenangnya teman-teman langsung lihat story Instagramnya Hope Channel Indonesia. Nah untuk itu pendeta boleh mendoakan kami semua yang ada di studio dan juga teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran dari triwulan yang baru yang kami dapatkan, dan pelajaran pertama ini memberikan kepada kami bahwa apabila kami telah mengenal Yesus dengan baik, maka kami pun harus memberitakan pada orang lain untuk membawa orang lain juga mengenal Yesus dengan baik. Berkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam pendidikan mereka, berkati dalam segala aktivitas serta kegiatan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang keadaan susah dan berseru kepada Tuhan, Tuhan kiranya boleh menjawab seruan mereka, agar mereka pun boleh melihat kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pendeta. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Oke, untuk Jadi, itu sekian pembahasan kita selama 1 triwulan ini. pekan. Nah, bersama sahabat-sahabat yang ada di studio dan pendeta Benny Tamunan yang sudah setia menemani kita. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Jadi, teman-teman terus semangat dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman, dan tentunya kalian harus lihat hasilnya. Dan karena di sana banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Betul sekali. Terima kasih untuk sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.